Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Apa kabar mahasiswa? Kita pertemuan dalam pertemuan ketiga, materi perencanaan dan evaluasi program promosi kesehatan. Pertemuan ketiga ini adalah lanjutan dari diagnosa analisis epidemiologi. Sudah siap tugasnya masing-masing ya, mungkin nanti kita bahas setelah selesai pertemuan ini. Pada lanjutan ini, pada tahap 2 diagnosa atau analisis epidemiologi adalah penelusuran masalah kesehatan yang menjadi penyebab masalah sosial yang telah diprioritaskan. Masalah sosial yang dimaksud adalah masalah yang berhubungan dengan kualitas hidup masyarakat, dan indikator ini di masyarakat ada dua. Indikator negatif, di mana angka kematian, angka kesakitan, dan lain sebagainya. Sedangkan indikator positif ya adalah angka harapan hidup ya, semakin meningkat, cakupan jamban sehat semakin meningkat, kemudian rumah sehat semakin meningkat, dan lain sebagainya. Dalam menetapkan prioritas masalah, kita memerlukan 6 pertimbangan, yaitu 1. Dampak masalah kesehatan yang menyebabkan angka kematian, kesakitan, angka kecacatan, dan menurunkan produktivitas kerja, dan lain sebagainya. Jadi di sini ditekankan bahwa penyebab angka kematian ya karena kesakitan dan lain sebagainya. Kedua, risiko masalah kesehatan terhadap kelompok ibu dan anak-anak. Ya, jadi kita di sini menetapkan sesuai dengan rancangan besar dari Indonesia Sehat, yaitu menurunkan angka kematian ibu, angka kesakitan ibu, dan angka kematian anak-anak, dan angka kesakitan anak-anak. Kemudian ketiga, cara atau metode mengatasi masalah tersebut, baik preventif, kuratif. Ya, artinya bagi usaha mencegah supaya tidak sakit, dan bagaimana upaya mengobati agar dia sembuh, tidak timbul komplikasi penyakit lainnya. Masalah tersebut belum pernah disentuh atau diintervensi sebelumnya oleh pelayanan kesehatan atau pemerintah setempat. Kelima, masalah tersebut bila diintervensi dengan tepat mempunyai daya ungkit yang tinggi dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat, baik secara ekonomi maupun produktivitas dalam bekerja. Keenam, mendapat dukungan dana. Ya, tentu diprioritaskan oleh pimpinan puskesmas dan dukungan kebijakan pemerintah setempat. Jadi hal-hal dalam menetapkan prioritas masalah, kita harus berpedoman pada 6 pertimbangan ini sehingga perencanaan lebih baik dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kajian epidemiologi ini harus diurai secara rinci dengan memanfaatkan sumber data yang ada, baik lokal, regional, dan nasional, kemudian diinterpretasikan dengan pengetahuan epidemiologi. Dari hasil interpretasi ini dapat diketahui gambaran penyakit endemik, penyakit tropis, penyakit degeneratif yang menyebabkan kematian di daerah setempat. Ya, tentunya di wilayah kerja yang akan dibuat perencanaan evaluasi dalam promosi kesehatan. Dalam mengidentifikasi masalah atau dalam mengidentifikasi data perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Siapa yang paling banyak terkena masalah kesehatan? Ya, di suatu daerah menurut kelompok umur, jenis kelamin, suku bangsa, tempat tinggal, komunitas, dan lain sebagainya. Tentu menurut kelompok umur yang rentan adalah tadi usia di bawah 5 tahun. Ya. Jenis kelamin untuk penyakit-penyakit tertentu tentu ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Suku bangsa, kebiasaan atau dari adat setempat,
juga mempengaruhi penyakit-penyakit tertentu. Tempat tinggal seperti di daerah pegunungan, di daerah pesisir pantai, di daerah kota tentu berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Di gunung berbeda dengan di daerah pantai berbeda dengan di daerah perkotaan. Kemudian komunitas yang sejenis dengan yang berbaur tentu juga berbeda. Kedua, bagaimana cara mereka terkena baik kematian, baik timbulnya kecacatan, dan baik gejala-gejala yang timbul daripada mereka yang sakit. Ketiga, metode atau cara perbaikan atau solusi yang paling memungkinkan, apakah dengan intervensi edukasi, ataukah dengan imunisasi, ataukah dengan pengobatan, ataukah dengan perubahan lingkungan, perubahan perilaku, pendampingan, dan lain sebagainya. Metode-metode ini harus sesuai dengan tempat karakteristik tadi daripada masyarakat setempat, sehingga metode ini dapat bermanfaat dan berhasil guna serta berdaya guna. Tentunya informasi dari data ini akan membantu menentukan prioritas program terhadap masalah kesehatan. Adapun prioritas program menyebutkan, 1. Secara spesifik siapa yang akan mendapatkan manfaat. Apakah individu, kelompok, atau masyarakat? Berapa banyak yang mendapatkan manfaat ini? Tentunya semakin banyak semakin baik. Apa yang dapat dihasilkan? Mungkin mengurangi angka kesakitan, kematian, tentu kecacatan seperti hal yang diungkap pada slide sebelumnya. Kapan waktu dapat mencapai hasil ini? Tentunya mempunyai tenggang waktu, 1 bulan, 2 bulan, jangka pendek dan jangka panjang, sehingga prioritas dapat berhasil guna dan berdaya guna. Kita lihat bagian terjadinya masalah sosial, kualitas hidup manusia, dan kemiskinan. Pertama adalah problem atau masalah kesehatan yang berinteraksi dengan kesehatan lingkungan. Kemudian tentunya tidak terlupa dari keadaan masyarakat sendiri, seperti malnutrition, kekurangan gizi, ibu yang mengalami kesakitan, kemudian anak miskin, anak-anak miskin, alkoholisme atau pencandu alkohol, anemi. Nah, semuanya berinteraksi tentunya dalam masalah kesehatan yang menimbulkan sosial problem atau problem sosial, dan tentunya kualitas hidup. Di samping itu, lingkungan, masalah lingkungan tentunya berpengaruh. Di sini berinteraksi dengan sedikitnya edukasi kepada masyarakat, kemudian sosial integrasi. Disintegrasi artinya terjadi masalah sosial yang tidak sinkron antara satu dengan lainnya. Kemudian overpopulation, di mana populasi satu daerah berlebih-lebihan sehingga membentuk daerah kumuh. Kemudian geografis, geografis juga mempengaruhi, karena lingkungan ini social problem, karena geografis yang dekat pelayanan tentu mudah mencari pelayanan, tetapi yang jauh terpencil akan kesulitan mendapat pelayanan kesehatan. Transportasi, begitu juga transportasi yang dekat mungkin mudah mencapai tempat pelayanan, tetapi yang jauh akan memakan waktu, sedangkan penyakit tetap berjalan.
sehingga keterlambatan datang ke tempat pelayanan menyebabkan tadi ya kualitas hidup menurun, nanti kualitas hidup, kemudian masalah sosial problem. Selanjutnya, dari skema tersebut kita dapat mengetahui pendekatan utama untuk mengidentifikasi masalah kesehatan dari data tersebut, yaitu A. Pendekatan reduksionis, menentukan prioritas masalah kesehatan berdasarkan fenomena kejadian masalah sosial sekitar masyarakat. Pendekatan dilakukan untuk masalah sosial yang menyebabkan belum diketahui secara jelas. Jadi kita akan mencari apa penyebab masalah ya kesehatan, apakah masalah sosial dengan perilaku mereka, apakah masalah sosial dengan adat istiadat, apakah masalah sosial dengan budaya setempat. 1. Reduksi merupakan langkah pertama dalam diagnosis epidemiologi, menilai penyebab etiologi masalah baik yang sudah teridentifikasi maupun belum. Jadi ada hal-hal yang belum teridentifikasi, maka pada kesempatan ini kita akan melakukan identifikasi berdasarkan fenomena ada, tentunya nanti dikaitkan dengan pengumpulan data primer, di mana langsung wawancara dengan pemuka masyarakat, masyarakat itu sendiri, pemuka adat, dan lain sebagainya. Kedua, terdiri atas pengambilan masalah kesehatan dan penyataan masalah sosial yang ada dari daftar seluruh penentu masalah sosial yang ada. Di sini jelas bahwa dalam pengambilan masalah kesehatan kita harus mendengar juga usulan dari pemuka adat, pemuka masyarakat, kepala desa, sehingga merupakan satu kesatuan yang lengkap untuk memecahkan masalah ini. Ketiga, reduksi atau menyederhanakan, mengurangi, membuat lebih sederhana yang bisa dilakukan dari banyak masalah diprioritaskan. Banyak masalah sosial yang timbul, tetapi bagaimana mengatasi dari sekian banyak yang mungkin bisa kita lakukan sehingga mengurangi masalah-masalah kesehatan yang timbul dari masalah-masalah sosial. Salah satu contoh, makan saprahan yang menggunakan tangan, tidak menggunakan alat-alat sebagaimana semestinya, supaya saprahan tersebut berjalan dengan baik. Alangkah baiknya ya diberi sendok nasi, diberi sendok makan, dan makanan yang ada dipotong sebanyak 6 potong sesuai dengan jumlah orang yang melakukan atau makan saprahan, sehingga efek dari penularan penyakit dapat dicegah. Kemudian B, pendekatan ekspansionis, menentukan penyebab masalah satu kasus spesifik yang ditentukan sebelumnya dengan cara mengamati fenomena masalah sosial yang berkaitan dengan masalah kesehatan saja. Ya, jadi bukan masalah kesehatan adalah masalah yang kompleks yang harus melibatkan tentu banyak orang, kepala desa, ketua adat, dan lain sebagainya. Seperti halnya banyaknya masyarakat minta pertolongan dukun, walaupun waktu kehamilan dia memeriksakan kepada tenaga bidan, tetapi begitu melahirkan mereka meminta pertolongan pada dukun. Ya, hal ini merupakan fenomena masalah sosial yang berkaitan dengan masalah kesehatan, karena minta pertolongan dukun, risiko kematian bayi dan balita, risiko kematian bayi dan ibu semakin tinggi. Nah, pendekatan ini ya harus kita melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat yang ada di tempat tersebut, sehingga secara tidak langsung pendelegasian dari pengetahuan ini diberikan kepada ketua adat, ya, ketua
kepala desa yang mempunyai power, kekuatan di desa tersebut dengan anjuran mereka dan lain sebagainya, sehingga warga akan patuh dan turut meminta pertolongan persalinan dengan bidan. Satu, pendekatan berguna apabila masalah dipilih sangat disederhanakan. Ya, tadi salah satu contohnya. Kedua, pendekatan ini membantu profesi kesehatan untuk lebih teliti dalam mengenal penyebab suatu masalah. Ya, tadi mengapa, bagaimana, dan lain sebagainya dengan bantuan tokoh masyarakat, tokoh adat, sehingga mengurangi persalinan ditolong oleh dukun. Serta tentunya tadi kemitraan juga salah satu upaya mengurangi pertolongan yang dilakukan dukun dengan dampak mengurangi kematian bayi dan balita. Mengurangi kematian bayi, kematian ibu dan bayi. Ekspansi, memperluas, memperlebar, membuat lebih rinci sehingga analisanya lebih kompleks. Di sini diharapkan ya, dari satu daerah ke daerah lain, jika sosial ekonominya, budayanya sama, mungkin dapat sebagai contoh, sebagai model untuk mengembangkan ya, untuk mengembangkan program ini ke daerah lain, dan permasalahannya akan lebih diketahui. Kemudian selanjutnya, menentukan prioritas program kesehatan dengan masalah karakteristik populasi target yang perlu diperhatikan adalah: satu, masalah yang paling memberikan dampak terbesar untuk angka kematian, kesakitan, dan kecacatan, dan biaya pengobatan. Jadi dalam menentukan prioritas, kita berpegang pada hal tersebut: tingginya angka kematian, tingginya angka kesakitan, tingginya penyakit menyebabkan kecacatan, dan tingginya biaya pengobatan bila seseorang terkena penyakit tersebut. Populasi spesifik mana yang terkena dampaknya. Jadi tentu tidak semua penyakit mengenai semua orang, ya. Tergantung pola hidup, gaya hidup, dan lain sebagainya, sehingga mudah terkena penyakit ini. Misalnya hidup yang di daerah kumuh, tentu mudah terkena penyakit ispa, terkena diare, dan penyakit kulit lainnya. Berbeda dengan mereka yang tinggal ya di daerah perumahan yang tersusun rapi. Ketiga, masalah yang mudah diintervensi. Nah, di sini kita lihat, walaupun kelihatannya sulit tetapi mudah diintervensi, lebih baik daripada yang kelihatan gampang tapi masyarakatnya sulit diintervensi, karena akan membuang biaya dana percuma, karena peran serta masyarakat di situ kurang aktif. Masalah mana yang tidak menjadi perhatian dari petugas tempat? Kadang-kadang masalah ada yang tidak menjadi perhatian karena ya mungkin keadaan geografis, keadaan penduduk, dan lain sebagainya, sehingga menyulitkan petugas, sehingga petugas tidak antusias terhadap daerah tersebut. Kelima, masalah mana yang bila diintervensi akan berdampak positif pada status kesehatan, ekonomi, dan keuntungan lainnya. Nah, di sini kita lihat, bila kita melakukan prioritas masalah kemudian diintervensi, berdampak positif. Berdampak positif artinya masyarakatnya aktif, masyarakat antusias, masyarakat berperan serta, ya, sehingga status kesehatannya meningkat, ekonominya juga meningkat, dan tentunya angka kesakitan, angka kematian menurun, serta hari rawat inap menjadi lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. 6. Atau masalah kesehatan tersebut sudah menjadi prioritas pemerintah setempat dan pusat. Ya, ada program-program tertentu yang merupakan prioritas di daerah atau di kabupaten atau di wilayah puskesmas yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat, ya, sehingga kita sebagai petugas ya menentukan prioritas
tentunya melengkapi program kesehatan yang ada dengan data-data epidemiologi, sehingga program tersebut menjadi lebih baik, lebih tajam, dan lebih mengena. Terima kasih kepada saudara-saudari yang telah mengikuti sesi pelajaran ini, daring ini ketiga. Akhir kata kami ucapkan selamat belajar, semoga sukses, dan tentunya ada tugas yang harus saudara kerjakan untuk penilaian, ya, sehingga saudara dapat mengetahui atau saudara dapat merekam pelajaran ini, ya, dengan baik. Adapun tugas mahasiswa, pertama, buatlah grafik batang untuk penyakit, 6 penyakit pada tabel 1, ya, pada pertemuan sesi pertama. Kalau sebelumnya adalah membuat prevalensi, sekarang Anda membuat tabel, ya. Jadi ada tabel grafik sehingga membandingkan penyakit yang terbesar sesuai dengan grafik. Buat urutannya sesuai 1 sampai dengan 6 besar, karena ada itu 6 penyakit. Kedua, buatlah grafik batang untuk penyakit pada tabel 2. Tentukan penyakit yang terbesar sesuai dengan grafik. Buat urutannya hanya pada usia 0 sampai 5 tahun, ya, grafik tabel kedua. Ketiga, analisis penyakit Riskesdas Kalimantan Barat tahun 2018 dibanding tahun 2013. Apakah terjadi kenaikan atau penurunan? Lihat tabel 3. Dengan data ini ada 4 kolom, yaitu Riskesdas tahun 2013, Riskesdas tahun 2018. Kemudian penilaian saudara di sini, apakah terjadi penurunan, apakah terjadi kenaikan, dan saran-saran apa yang bisa saudara lakukan pada kolom keempat. Jadi pada kolom keempat, saudara dipersilahkan memberikan saran. Kalau terjadi kenaikan harus apa? Kalau terjadi penurunan harus berbuat apa? Kalau sudah terjadi penurunan, apa yang harus dilakukan? Di sini ada contoh 6 penyakit: ISPA untuk semua golongan umur, diare semua golongan umur, diare pada balita, pneumonia pada balita, TBC pada semua golongan umur, malaria pada semua golongan umur. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara yang telah menyimak dari awal sampai akhir pelajaran kami. Sampai ketemu di sesi berikutnya atau pertemuan keempat minggu depan. Tentunya nanti kita bahas hasil yang telah saudara sampaikan melalui mail ataupun melalui telekonferensi. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.